Semoga senantiasa dalam lindungan Allah. Mungkin saat ini, besok maupun yang akan datang, semoga selalu dalam kebaikan. Karena apa? Karena kita tentunya mengalami yang namanya perubahan. Hari ini kita berbeda dengan hari kemarin. Hari ini kita berbeda dengan hari esok. Mentari pagi tadi tentunya berbeda dengan mentari pagi yang terbit besok. Makanya setiap hari kita tuh mengalami perubahan. Karena perubahan itu pasti. Di dunia ini yang pasti hanya perubahan itu. Karena dalam kehidupan kita tidak ada yang tidak pasti kecuali perubahan itu sendiri. Makanya kita harus selalu berusaha memperbaiki diri kita. Karena hakikatnya dari kehidupan ini itu adalah suatu bentuk perubahan. Karena dengan perubahan itu ada sebuah kemajuan. Dengan perubahan itu ada suatu bentuk untuk mencapai tujuan. Dengan perubahan meskipun ada dari segi negatifnya, yaitu mengalami yang namanya kemunduran atau mengalami yang namanya keburukan, tapi hakikatnya setiap manusia dengan adanya perubahan itu ada suatu bentuk ikhtiar untuk selalu berusaha mengarah kepada kemajuan. Makanya mungkin ketika teman Anda bilang, kok hari ini kamu berubah ya, kok kamu sekarang berubah ya, katakan saja bahwasanya apa, di dunia ini tidak ada yang abadi, yang pasti hanya perubahan itu sendiri. Makanya kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala terutama dalam surat Al-Asr, ya, demi masa sungguhnya manusia itu dalam hal kerugian, kecuali apa? Kecuali bagi orang yang menjalankan amal soleh dan saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Ya, perlu Anda ingat ini, kita pasti tidak lepas dari namanya perubahan. Oleh sebab itu, dengan perubahan kita harus berorientasi pada kemajuan. Dengan perubahan jangan sampai kita mengulang masa lalu yang buruk. Dengan perubahan jangan sampai kita masuk lubang yang sama untuk terjerembab di dalamnya. Ingat, kita ini adalah orang-orang yang mampu untuk berpikir. Kita adalah orang-orang yang mampu berikhtiar. Yang terakhir, kita adalah orang-orang yang diberi kesempatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ke depan kita semakin baik lagi, semakin menuju hal yang lebih bermanfaat. Terkait dengan materi hari ini, kita juga akan belajar tentang namanya perubahan. Apa itu? Perubahan sosial. Oke, siswa-siswi sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian tetap sehat, tetap terjaga dalam keadaan baik semua. Dan semoga juga kalian tetap aktif, kreatif, dan mampu berinovatif sehingga mampu untuk menghadapi tantangan revolusi 4.0 yang kita hadapi saat ini. Pada pertemuan kita untuk materi sosiologi kelas 12 yang pertama yaitu KD 3.1 masuk dalam indikator 1. Terkait dengan KD 3.1 itu berisi tentang memahami berbagai jenis dan faktor-faktor perubahan sosial serta akibat yang ditimbulkan dalam kehidupan masyarakat. Selama beberapa pertemuan nanti kita akan mengkaji tentang KD ini. KD ini untuk terutama pertemuan kita yang pertama yaitu akan membahas tentang indikator 1, yaitu memahami konsep perubahan sosial. Untuk mengawali pada pertemuan ini terkait kajian kita terkait dengan konsep perubahan sosial, kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan perubahan sosial. Dari gambar ini sebenarnya kita sudah sedikit memahami ya, sedikit bisa mencerna. Di sini ada layar monitor yang berisi tentang game online dan orang yang menatap HP yang dipaksa oleh HP-nya untuk terus menatap HP-nya. Dari sini bisa kita lihat, game online itu lahir atau dapat dioperasikan melalui gadget. Gadget itu merupakan suatu benda material atau benda fisik. Tapi seorang yang terus memandang HP-nya untuk bermain itu adalah pola perilaku. Berarti apa? Perubahan sosial di sini tidak lepas dari yang namanya perubahan secara fisik maupun perubahan secara non-fisik atau pola perilaku. Apa buktinya? Bisa kita lihat di sini. Dari berbagai ahli
perubahan sosial itu apa? Dapat kita simpulkan bahwa perubahan sosial itu merupakan segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang memengaruhi sistem sosial. Sistem sosial ini termasuk di dalamnya ada nilai, sikap, dan pola perilaku masyarakat, dan juga struktur sosialnya yang mencakup lembaga sosial, kelompok sosial, norma sosial, dan stratifikasi sosial. Dapat kita simpulkan, jadi perubahan pada gambar yang di bawah ini itu perubahan pada nilai. Suatu hal yang dianggap baik oleh masyarakat sekarang sudah mulai berubah, mengalami suatu bentuk pergeseran. Gadget yang awalnya digunakan sebagai alat komunikasi berubah menjadi alat untuk game online, sehingga berpengaruh pada sikap dan pola perilaku, dan itu menciptakan suatu bentuk habituasi, kebiasaan setiap harinya. Bahkan bisa dikatakan game tidak lagi yang dimainkan oleh anak atau dimainkan oleh seorang, tapi seseorang itu dipermainkan oleh game karena waktunya banyak tersita oleh game, bukan game itu dimanfaatkan oleh anak-anak. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Sehingga apa? Berubah lembaga sosialnya, aturan kita berubah, norma kita juga berubah. Sehingga apa? Kelompok sosial kita juga berubah, komunitas kita berubah. Awalnya komunitas itu dibentuk dalam lingkup kita secara fisik, kesatuan kita secara fisik, tapi berubah kesatuan kita secara dunia maya melalui game-game online. Dan juga stratifikasi sosial kita juga berubah tentunya. Dulu stratifikasi sosial itu bisa dilihat secara fisik saja, harta benda saja, meskipun sekarang masih diakui itu. Tapi di dunia digital, terutama game online, status itu ketika seorang mampu memainkan game online atau dipermainkan dipermainkan game online, mampu untuk pada level tertentu, bahkan bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Itulah yang dimaksud dengan stratifikasi sosial pada perubahan sosial. Nah, di sini mencakuplah itu yang dimaksud dengan perubahan sosial. Oke, perubahan sosial itu memiliki ciri-ciri tertentu. Ya. Apa ciri-ciri perubahan sosial itu? Sehingga perlu kita pahami lebih jauh agar kita lebih paham tentang perubahan sosial itu. Ciri-ciri perubahan sosial itu diantaranya yang pertama dilakukan secara sengaja. Seringkali perubahan sosial itu yang terjadi merupakan hal yang dilakukan secara tidak sengaja. Tetapi perlu Anda ingat, perubahan itu kebanyakan melalui hal yang sifatnya sengaja, melalui planning. Misalkan apa? Misalkan kita bisa melihat di sini ya, penemuan monitor, penemuan alat-alat komputer itu biasanya digunakan untuk mempermudah aktivitas manusia dalam hal bekerja lebih efektif dan efisien. Namun faktanya juga di balik itu ada perubahan yang tidak sengaja. Apa di sini yang terjadi? Di sini malah digunakan untuk game online. Berarti perubahan yang tidak sengaja itu biasanya ada mengiringi dari perubahan yang sengaja. Yang kedua, terjadi di berbagai tempat. Jadi tidak ada pun satupun masyarakat yang tidak mengalami perubahan sosial. Bahkan di suku paling pedalaman pun dimanapun itu pasti mengalami perubahan sosial. Hanya skalanya yang berbeda. Ada perubahan sosial itu berskala cepat, ada perubahan sosial yang berskala lambat. Bisa kita takar, mungkin di kota itu perubahannya berskala cepat, tapi di desa itu perubahannya secara lambat, karena mungkin di kota itu sering kali banyak yang terdiri dari berbagai masyarakat, tapi di desa itu memiliki masyarakat yang relatif homogen. Yang ketiga, prosesnya itu berkelanjutan. Maksudnya prosesnya berkelanjutan apa? Proses berkelanjutan di sini maksudnya adalah terus-menerus, sehingga masyarakat akan selalu mengalami proses dari tahapan tertentu ke tahapan yang lain. Ya. Jadi tidak hanya berhenti pada suatu tahapan, tapi masyarakat terus mengalami yang namanya proses berkelanjutan. Ya. Dari gambar ini bisa kita lihat seorang gitu ya, yang awalnya menggarap sawah secara tradisional itu berubah menjadi masyarakat yang menggunakan hal-hal atau peralatan modern. Berarti ini berkelanjutan, dan perubahan itu tidak mungkin berhenti.
pasti melalui tahapan demi tahapan, meskipun kadangkala perubahan itu juga mengalami siklus atau kembali ke perubahan selanjutnya, misalkan apa, model maju, model pakaian dan sebagainya. Yang keempat, itu sifatnya imitatif. Apa yang dimaksud imitatif? Imitatif di sini adalah maksudnya saling mempengaruhi satu kelompok dengan kelompok yang lain. Biasanya imitatif ini banyak dimanfaatkan oleh media-media iklan tertentu, sehingga imitatif biasanya peniruan itu mudah sekali diikuti oleh masyarakat. Misalkan public figure tertentu ketika memiliki follower sangat cukup banyak, biasanya itu ketika pasang iklan di media sosialnya itu harus membayar cukup banyak juga. Hal ini karena apa? Karena public figure itu sering dijadikan panutan, sering dijadikan trend fashion. Akhirnya apa? Ketika public figure itu menggunakan produk tertentu, produk itu akhirnya diikuti oleh massa, secara masif diikuti oleh masyarakat secara luas. Yang kelima, itu sering menimbulkan kontroversi. Dari berbagai bentuk perubahan sosial, itu seringkali ada beberapa yang menimbulkan kontroversi. Seperti terdapat teknologi mesin yang akan membuat semua pekerjaan menjadi mudah, tapi justru akan membuat rugi bagi para pekerja atau buruh. Biasanya ada penemuan baru gitu ya, penemuan baru gitu, misalkan penemuan mesin. Itu akhirnya apa? Para buruh itu banyak yang ke PHK. Karena apa? Karena pekerjaannya banyak diganti oleh tenaga mesin. Yang keenam, itu menimbulkan disorganisasi sementara. Maksudnya disorganisasi sementara apa? Perubahan sosial yang berlangsung dengan waktu yang relatif cepat itu dapat menimbulkan disorganisasi. Disorganisasi sendiri adalah kondisi kacau yang disebabkan dari adanya adaptasi beberapa unsur sosial yang hidup dalam masyarakat. Jadi, ketika terjadi perubahan secara cepat, itu rawan terjadi yang namanya disorganisasi. Contohnya dalam gambar ini ya. Ketika terjadi perubahan skala besar, terutama di dunia transportasi online saat ini, itu seringkali bagi masyarakat tertentu yang tidak siap dengan perubahan itu akan mengalami yang namanya disorganisasi atau bentuk protes atau kacau dalam pikirannya. Kenapa? Karena dia tidak siap dengan perubahan yang ada. Misalkan dengan adanya ojek online, itu bagi ojek pangkalan aja atau ojek konvensional dia tidak bisa menerima karena tidak bisa mengikuti hal itu, sehingga seringkali menunjukkan aksi protesnya. Yang terakhir, itu ada hubungan kausalitas. Ya, ada hubungan kausalitas. Apa yang dimaksud hubungan kausalitas? Hubungan kausalitas itu adalah hubungan timbal balik antara satu dengan yang lainnya. Ya. Jadi hubungan kausalitas ini bisa saja menimbulkan yang namanya disorganisasi. Jadi adanya perubahan bisa menimbulkan disorganisasi, bisa menimbulkan juga kontroversi, serta perubahan-perubahan yang lain. Ya. Misalkan hubungan kausalitas itu yang terjadi yang pertama tadi, ditemukannya monitor, ditemukannya HP, tidak lagi digunakan oleh manusia untuk menciptakan inovasi, untuk mempermudah pekerjaan, malah kadang waktunya banyak disita oleh alat atau HP tadi. Itulah sedikit dari ciri-ciri perubahan sosial. Harapannya kalian mampu untuk memahami apa itu perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Setelah ini nanti akan saya sampaikan untuk tagihan kalian. Tolong ikuti pendidikan kita, tolong ikuti pembelajaran kita dengan baik. Harapannya semoga kalian semua tetap mempertahankan inovasi kreativitas kalian, bahwasanya kalian itu bisa. Karena kalian bisa itu karena kalian itu mampu untuk mengikuti ini. Sekian pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.